Diawali dari sebuah planet bernama Somaris yang telah dihuni oleh manusia jauh sebelum menghuni planet bumi. Hidup seorang pria bernama Mills bersama keluarganya. Dia merupakan seorang pilot luar angkasa yang memutuskan untuk pensiun. Akan tetapi, karena kebutuhan biaya untuk operasi anaknya yang mengidap suatu penyakit, Mills memutuskan untuk memulai lagi pekerjaan lamanya tersebut. Singkat cerita, Mills mendapatkan order dan sudah berada di luar angkasa untuk mengantar 12 penumpang, yang mana para penumpang harus tinggal di dalam kapsul hibernasi. Mills yang saat itu tertidur tak menyadari bahwa pesawatnya masuk ke dalam jalur pecahan asteroid yang menyebabkan benturan dan kerusakan fatal. Akibat kecelakaan tadi, Mills mengalami luka tusuk di bagian perut. Dia langsung mengecek monitor penumpang yang ternyata mereka semua telah tewas. Tak lama, Mills mencoba keluar dengan memakai pakaian astronotnya yang mana untuk mengecek di mana sebenarnya dirinya terdampar. Sebelumnya, dia berusaha mengirimkan sinyal bantuan, namun nampaknya sia-sia karena planet ini belum pernah dipetakan. Dalam kebingungan itu, ada satu kapsul yang masih aktif. Mills segera keluar dan terlihat bahwa dirinya berada di rawa-rawa hutan belantara, Kalimantan atau Amazon ini. Beruntung udara di planet ini ternyata tidak beracun. Mills selalu menemukan seorang gadis kecil yang merupakan salah satu penumpangnya yang selamat. Dia segera membawa anak itu ke pesawat. Tapi di tengah hutan gerimis itu, Mills sempat dikejutkan dengan sebuah jejak ceker binatang misterius raksasa yang belum pernah dia temukan. Di pagi harinya barulah dia menyadari bahwa dirinya berada di planet antah berantah yaitu bumi, di mana diceritakan bahwa ini adalah keadaan bumi 65 juta tahun sebelum adanya peradaban manusia yang menghuninya. Singkat waktu, Mills memutuskan mencari bagian pesawat yang hilang di wilayah tersebut dan menemukan banyak fosil-fosil hewan berukuran raksasa dan juga gundukan gas air panas yang sesekali menyembur. Hingga akhirnya dia mendeteksi satu buah pesawat darurat yang terlempar di pesawat induk semalam, namun jaraknya cukup jauh. Di saat bersamaan, dia melihat beberapa binatang yang melintas. Tapi tiba-tiba... ya, kala itu bumi masih dihuni oleh dinosaurus. Mills memutuskan kembali ke pesawat. Dia begitu waspada karena mendengar sesuatu mencurigakan di dekatnya. Ternyata itu seorang anak perempuan yang sebelumnya selamat dan telah sadar. Mereka terjungkal karena bocil ini lari dan tak beberapa lama terdengar suara disertai pohon yang bergoyang-goyang, menandakan ada sesuatu yang berukuran raksasa sedang ke arah mereka. Singkat cerita, Mills membawa bocil bernama Koa kembali ke puing pesawat dan merawat lukanya. Namun mereka tak saling mengerti bahasa satu sama lain karena berasal dari planet yang berbeda. Kemudian Mills menjelaskan rencananya untuk menuju ke pesawat darurat yang letaknya di puncak gunung. Itulah satu-satunya kendaraan yang bisa membawa mereka kembali ke rumah. Namun, Koa juga memberi isyarat bahwa dia ingin kembali bersama keluarganya yang mana ayah dan ibunya ada di dalam pesawat saat kecelakaan. Saat Mills sedang bersiap-siap, Koa melihat beberapa koleksi video pribadi milik sang pilot tentang anaknya yang sudah lama ditinggalkan. Singkat cerita, mereka segera bergegas dengan terlebih dahulu mempersenjatai diri. Perjalanan ini begitu menegangkan karena harus melewati hutan belantara dengan segala mara bahayanya. Koa melihat seekor anak dinosaurus yang terjebak di kubangan lumpur berniat menolong. Mills yang sempat melarang mau tak mau ikut membantu. Setelah berhasil, tiba-tiba dinosaurus jenis predator gigi runcing langsung menyerang dan memangsa dino mungil tersebut. Sontak saja Koa berteriak histeris. Singkat waktu mereka istirahat di sebuah curug. Koa tak sengaja menemukan bunga dan mulai menjaili Mills. Di tengah perjalanan, Mills yang kehilangan sinyal memutuskan memanjat pohon untuk melihat lokasi pesawat. Saat sedang fokus, tiba-tiba beberapa ekor semut pohon muncul dan mengagetkannya. Mills yang terjatuh dan menghantam tanah menyebabkan cedera bahu. Serangannya menarik perhatian Kadalsaurus yang langsung menghampiri mereka. Beruntung, dia dapat menggunakan senjatanya.
Predator itu terus berdatangan dan Koa diminta untuk bersembunyi. Kejadian tadi membuat Koa sangat trauma. Mills pun tak ingin memaksanya. Menjelang malam, mereka beristirahat di sebuah mulut goa dengan Mills memasang perisai pelindung di sekeliling untuk berjaga-jaga. Di tengah malam, Mills terbangun karena perisainya menyala. Dia membangunkan Koa, tapi saat dilihat mulut Koa nampak mengeluarkan busa seperti keracunan. Saat sungut itu dibuka, terlihat seekor parasit sedang bersarang. Koa tersadar sesaat setelah Mills meledakkan parasit tersebut. Di tengah guyuran hujan dan kilatan petir itu, tiba-tiba nampak sebuah bayangan. Mereka berusaha mencari jalan keluar lain. Dia berhasil meledakkan batu yang ada di hadapannya hingga terbentuklah lubang untuk keluar. Lalu kemudian membekali Koa beberapa peledak untuk berjaga-jaga. Namun sayang, ketika Koa berhasil keluar lebih dulu, Mills malah terperangkap karena batunya runtuh. Mereka terpisah. Tak ada pilihan selain mencari jalan keluar lain. Dalam usahanya untuk keluar, ternyata Mills sudah ditunggu dan diincar. Mills yang berhasil keluar langsung mencoba mengecek ke angkasa. Terlihat sebuah asteroid super raksasa yang pernah ditabraknya ternyata sedang menuju ke arah bumi dan akan menghantam bumi dengan jarak yang sudah sangat dekat. Sementara itu, Koa yang berjalan sendirian mencoba membuat senjatanya sendiri dengan dilumuri buah-buahan yang mengandung racun. Tak lama Koa diincar seekor raptor pemangsa. Beruntung berbekal alat peledak yang diberi Mills, Koa berhasil mengatasi bahaya tersebut. Ledakan itu membuat Smil tahu posisi Koa dan segera bergerak cepat mendatangi sumber suara. Namun sayang dirinya malah terperosok ke dalam kubangan lumpur hidup yang sedikit demi sedikit menghisap tubuhnya. Beruntung Koa datang di waktu yang tepat sesaat sebelum malaikat maut datang. Tanpa membuang waktu, Mills menjelaskan bahwa cahaya yang ada di langit itu adalah sebuah asteroid yang akan menghancurkan bumi. Oleh karenanya mereka harus bergerak cepat. Singkat waktu, sampailah mereka di pesawat tujuan yang posisinya ada di pinggir jurang. Bersamaan dengan itu, serpihan-serpihan dari asteroid mulai menghujani bumi menyebabkan ledakan-ledakan di berbagai penjuru. Mills segera mencoba menyalakan pesawat tersebut yang ternyata masih berfungsi. Saat sedang fokus untuk menerbangkan pesawat itu, Koa malah menghilang yang ternyata dia sedang mencari ayah dan ibunya di tumpukan puing-puing kapsul penumpang dan mendapati kenyataan bahwa keluarganya telah mati. Singkat waktu, Mills dan Koa segera bersiap-siap untuk take off, malah merasakan hujaman dari serpihan asteroid yang menghantam bagian puing pesawat di dekatnya. Walhasil pesawat itu malah terjatuh ke dasar jurang. Mereka yang sempat pingsan berusaha melepaskan sabuk pengaman. Tiba-tiba ancaman nyata muncul di hadapan mereka. Ya, seekor Tyrannosaurus sedang mencoba memakan pesawat tersebut. Mills yang berhasil keluar segera berlari mengambil senjatanya namun malah tidak berfungsi karena kehabisan daya dan harus mengaktifkan daya cadangan yang membutuhkan waktu. Tiba-tiba, Tyrannosaurus lain datang membuat Mills terpojok. Koa tak hilang akal, dia mencoba membangkitkan adrenalin Mills dengan cara memutar video hologram anaknya tepat di hadapan Mills yang sedang meringkuk bersembunyi. Tyrannosaurus yang ada di dekat situ jelas melihat rekaman itu seperti nyata dan mencoba memangsanya. Benar saja. Melihat hal tersebut, adrenalin Mills terpacu dan sekilas nampak ancaman monster telah berakhir. Tapi tiba-tiba, Mills melihat predator puncak yang sebenarnya sedang menuju ke arahnya. Yang ini adalah T-Rex yang sempat ditembaki saat di mulut goa. Di tengah hujan meteor yang semakin masif, Mills lari mengarahkan T-Rex ke sebuah tempat di mana terdapat sumber gas air yang sangat panas. Di saat Mills sudah ada di ujung moncong T-Rex yang tinggal mangap, tiba-tiba Koa berhasil menusuk mata T-Rex tersebut dengan senjata yang sebelumnya telah dilumuri buah beracun. Singkat waktu mereka berhasil menerbangkan pesawat dan berbarengan dengan itu asteroid super raksasa menghujam bumi yang membuat ledakan maha dahsyat
dan bisa jadi itu akhir dari punahnya peradaban dinosaurus. Tamat. Semoga kalian terhibur. Terima kasih.